Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas materi tentang ketentuan halal haramnya makanan. Kalian semua sudah tahu apa sih makanan dan minuman yang halal dan haram itu? Pembahasan materi kita hari ini yaitu tentang pengertian makanan dan minuman halal dan haram. Yang kedua, ada jenis makanan dan minuman yang halal maupun yang haram. Dan yang ketiga, ada manfaat jika kita mengkonsumsi makanan halal itu. Dan yang keempat, yaitu tentang akibat jika kita mengkonsumsi makanan haram. Pembahasan kita yang pertama yaitu tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman yang halal yaitu makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh setiap manusia menurut ketentuan syariat Islam. Adapun semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang itu pada dasarnya semua hukumnya halal. Bisa dikatakan haram jika ada dalil yang menyatakan keharamannya. Kemudian, makanan dan minuman yang halal itu sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan juga sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Adapun bunyi ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Khutuwatis syaitoni innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dan apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 88 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Kemudian selanjutnya yaitu ada syarat makanan dan minuman yang halal. Syarat makanan dan minuman yang halal itu ada dua. Yang pertama yaitu halal dan yang kedua yaitu thayyib atau baik. Yang pertama yaitu halal. Halal di sini maksudnya boleh dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Adapun halal di sini meliputi dari 3 hal. Yang pertama yaitu halal karena zatnya. Maksudnya barangnya itu sendiri sudah memang halal. Kemudian yang kedua yaitu halal cara mendapatkannya. Maksudnya di sini tidak dari mencuri, merampok atau mengkorupsi. Kemudian yang ketiga yaitu halal cara membuatnya atau cara proses pengolahannya. Maksudnya di sini cara membuatnya atau pengolahannya itu tidak tercampur dengan barang-barang yang najis atau yang haram. Pembahasan kita yang kedua yaitu tentang jenis makanan dan minuman yang halal. Adapun jenis makanan dan minuman yang halal itu ada 3. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak kotor, yang baik dan tidak menjijikkan. Contohnya seperti bekicot. Bekicot itu kan menjijikkan, maka itu tidak bisa dihukumi halal. Kemudian yang kedua yaitu semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga ada semua makanan yang tidak memberi madarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah. Jadi maksudnya makanan itu tidak membuat badan kita menjadi sakit seperti itu. Itu dinamakan makanan halal atau jenis-jenis dari makanan halal. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu tentang
manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama yaitu menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter positif. Yang kedua, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga atau menjadi sumber energi bagi kita. Yang keempat yaitu dapat menjaga akal dan hati seseorang. Yang kelima yaitu terjaganya kesehatan, karena setiap makanan dan minuman yang halal yang telah dikonsumsi itu baik dan bergizi untuk kesehatan tubuh. Kemudian selanjutnya yaitu tentang ketentuan makanan dan minuman yang haram. Makanan yang haram dan minuman yang haram yaitu makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Berarti sebaliknya dari makanan dan minuman yang halal. Kalau makanan dan minuman yang halal yaitu makanan yang boleh dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Sedangkan makanan dan minuman yang haram yaitu makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Haram itu sendiri artinya yaitu apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala, apabila dikerjakan itu mendapat dosa, dan apabila ditinggalkan itu mendapat pahala. Nanti jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, maka akan merusak hati, akal, pikiran, dan juga moral kita. Maka dari itu kita harus menghindari makanan dan minuman yang haram. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang jenis makanan dan minuman yang haram. Adapun jenis makanan dan minuman yang haram di sini ada dua. Yang pertama yaitu ada haram li dzatihi dan yang kedua ada haram li ghairihi. Yang pertama ada haram li dzatihi, maksudnya memang awal mulanya makanan itu sendiri memang sudah dihukumi haram. Contohnya yang pertama ada daging babi. Semua makanan, obat-obatan, kosmetik yang mengandung minyak babi atau pokoknya yang mengandung babi itu hukumnya haram. Kemudian yang kedua ada darah. Darah itu hukumnya haram jika kita konsumsi. Tapi ketika kita mengisap, contohnya kita mengisap darah yang ada di jari kita, seumpama kita terkena jarum, itu tidak apa-apa. Tapi jika kita mengkonsumsinya berarti itu hukumnya haram. Tapi hanya dihisap saja itu tidak apa-apa, hukumnya boleh. Kemudian yang ketiga ada khamr. Khamr itu hukumnya haram untuk dikonsumsi karena khamr itu merupakan minuman yang memabukkan. Kemudian selanjutnya semua jenis burung yang bercakar itu hukumnya haram. Pokoknya semua jenis burung itu yang bercakar itu hukumnya haram karena cakarnya itu bisa dibuat untuk memangsa binatang lain ataupun daging-daging seperti itu. Bagaimana cara membedakan jika burung ini halal ataupun haram? Cara membedakannya yaitu jika burung itu memakan biji-bijian maka hukumnya halal. Tapi jika burung itu memakan daging ataupun pokoknya selain biji-bijian itu dihukumi haram. Kemudian selanjutnya semua jenis binatang yang bertaring itu hukumnya juga haram. Contohnya harimau, macan tutul, singa itu dihukumi haram. Kemudian selanjutnya ada binatang yang diperintah supaya dibunuh. Contohnya seperti ular, gagak, tikus, anjing hitam, burung elang, cicak, seperti itu. Itu adalah hewan yang harus dibunuh atau diperintah untuk dibunuh. Hewan yang sudah saya sebutkan tadi itu merupakan hewan yang harus dibunuh. Kenapa kok diperintah untuk dibunuh? Karena dapat merugikan lingkungan. Contohnya ular, gagak, tikus itu. Kemudian kenapa kok anjing hitam? Karena anjing hitam itu sama halnya seperti setan. Jadi harus dibunuh. Itu perintah dari Allah. Kemudian yang selanjutnya juga ada cicak. Kenapa cicak harus dibunuh?
karena cicak itu juga dapat merugikan lingkungan karena dia dapat mengeluarkan kotorannya itu di berbagai tempat dan membuat tempat itu menjadi najis. Makanya cicak itu harus dibunuh. Kemudian selanjutnya ada binatang yang dilarang untuk dibunuh. Apa saja? Ada 4, yaitu semut, tawon, burung hudhud, dan burung surot. Burung hudhud itu burung yang menemani Nabi Sulaiman untuk menyampaikan suratnya ke Ratu Bilqis. Kemudian selanjutnya ada binatang yang buruk dan menjijikkan, itu juga haram hukumnya. Contohnya seperti bekicot, seperti itu, katak, itu. Kemudian yang selanjutnya ada semua makanan itu yang membuat tubuh kita menjadi sakit, maka itu tidak boleh dimakan atau hukumnya haram. Contohnya seperti racun, kemudian narkoba. Kemudian syarat makanan dan minuman yang haram yang kedua yaitu haram li ghairihi. Maksudnya makanan itu awal mulanya itu halal dan bisa menjadi haram karena ada sebab dan akibat tertentu. Yang pertama yaitu bangkai. Semua bangkai itu hukumnya haram kecuali 2 bangkai. Yang pertama yaitu ikan. Kemudian semua ikan itu boleh dikonsumsi atau halal hukumnya. Kemudian yang kedua ada belalang. Belalang itu hukumnya halal atau sejenisnya belalang, contohnya seperti jangkrik, itu hukumnya juga halal. Kemudian yang ketiga ada janin. Janin itu hukumnya halal. Contohnya saya menyembelih kambing, kemudian saya tidak tahu kalau ternyata kambing itu sedang hamil, di dalamnya ada janinnya, maka itu boleh untuk dimakan. Kemudian yang kedua yaitu semua makanan halal yang tercampur dengan najis. Pokoknya jika najisnya itu seumpama saya sedang membuat makanan kemudian kejatuhan tikus atau cicak, itu biar makanan itu bisa dimakan kembali, itu tikus atau cicaknya itu dibuang terlebih dahulu, kemudian makanannya itu bisa dikonsumsi kembali. Syaratnya jika memang kalian itu tidak jijik dengan makanan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, makanan haram yang diperoleh dari usaha yang dengan cara dolim, contohnya seperti mencuri, merampok, hasil judi, taruhan, seperti itu. Itu semua termasuk dari makanan haram. Kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak diterima dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, kemudian juga dapat membahayakan kesehatan, dapat memubazirkan harta, dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian, kemudian dapat menghalangi mengingat Allah. Itulah tadi penjelasan tentang akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Jadi merupakan penjelasan dari ketentuan halal dan haramnya makanan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.